nurnya Allah, cahayanya Allah adalah miskat, adalah hatimu, kolbumu, jantungmu. Nah inilah jantung tadi. Yang sesungguhnya para aulia Allah Nusantara kayak Sunan Kalijogo sudah membuat ketupat untuk jantungmu. Karena inilah jantung yang harus bergantung pada satu tal. Itulah pusat daripada Jabal Qaf di situ. Kalau sudah memahami di situ adalah lakukan papat tadi, lebar, lebar, lebur, labur, luber, dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Sebelum kita mulai jamaah sekalian, marilah kita sama-sama membacakan la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad Nurhakullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad Nurhakullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puja syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya pada malam hari ini sebagaimana biasa kita melaksanakan kajian Sabtu malam Ahad. Semoga Allah senantiasa melimpahi keberkahan pada kita semua. Keberkahan daripada ilmu adalah senantiasa dilimpahi kepada hati kita, cahaya nur Allah ya. Dan senantiasa adalah meliputi seluruh diri kita. Dan semoga senantiasa kita diberikan kesadaran ya. Senantiasa kesadaran dalam hidup ya. Bahwa hidup itu adalah tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang wujud kecuali Allah, ya. Tiada yang ada kecuali tiada yang wujud, tiada yang ada, tiada yang hidup, jadi semua ya. Maka senantiasalah dibangun kesadaran oleh kita tauhid yang sempurna ya. Pada malam hari ini insyaallah atas permintaan dari Pak Bapak Haji Eet tadi semua adalah bertanya kepada Abah, di manakah letak Jabal Qaf ya. Jadi banyak baginda Nabi mengisahkan tentang Jabal Qaf ya. Adalah merupakan satu gunung antara gunung Dohir dan Batin, antara dua bumi ya. Antara bumi Dohir dan bumi Batin, antara dua lautan, antara lautan Dohir dan Batin ya. Maka bagi Abah sebetulnya tiap hari hanya bermain-main di Bukit Qaf saja sebenarnya, kalau kalian paham.
Banyak manusia sekarang ini hanya tahu istilah tapi nggak tahu barang. Tadi semua ya. Kalau bagi Abah, kajian Abah itu adalah kajian Bukit Qaf semuanya. Ya. Adalah merupakan apa namanya, maka itulah jangan keluar dari diri dalam mencari apapun, ya. Bahwa segalanya ada pada diri. Ya. Gunung dohir, gunung batin ada pada diri. Maka yang dimaksud dengan Jabal Qaf sebenarnya adalah oleh baginda Nabi lebih kepada adalah puncak kesadaran manusia. Kesadaran spiritual, kesadaran rohani manusia. Tadi semua, ya. Inilah yang pada dasarnya tidak ada firman Tuhan, ayat Tuhan yang wujud yang nyata adalah kecuali tubuh manusia. Tidak ada gunung yang nyata bagi Tuhan adalah tubuh manusia itu sendiri. Maka tubuh manusia inilah karena manusia tidak kenal kepada dirinya, dia tidak menyadari kemuliaan yang ada pada dirinya. Maka inilah banyak manusia, kata Abah juga, berenang di air mencari air. Banyak orang sekarang ini pergi malam-malam bawa obor cari api. Karena dia tidak menyadari, ya. Pada dasarnya Gunung Qaf, siapa yang sudah kenal dengan Gunung Qaf yang ada pada dirinya, itulah sejatinya adalah merupakan juga ilmu titikbah, ilmu kun fayakun, ilmu kesadaran tertinggi. Itulah kenapa Maryam di mihrabnya selalu tersedia makanan. Ya. Itulah kenapa Nabi Sulaiman sekali kedipan mata apapun yang diinginkannya ada. Nah, inilah yang tentang Bukit Jabal Qaf, ya, yang merupakan pada baginda Nabi adalah boleh di Bukit Jabal Sur, Bukit Jabal Nur, tapi Nur yang lebih utama. Kepada Nabi Musa adalah Bukit Turisin, ya. Maka yang berkaitan dengan Jabal Qaf, siapa juga memahami tentang Jabal Qaf yang ada pada dirinya, sesungguhnya adalah puncak kesadaran tertinggi dari spiritual, gunung spiritual, ya. Kalau Bapak nonton wayang, biasanya suka lihat nggak, suka pakai apa tuh, kayak gunung-gunung yang diputar-putar itu. Nah itulah, ya. Nanti cuma orang-orang sekarang juga kiainya apa hanya tahu nama aja, tapi nggak tahu barangnya. Jadi semua hanya tahu nama, nggak tahu barang. Padahal setiap hari barangnya ketendang-tendang, kadang-kadang orang nggak ngeh gitu kan. Tadi semua. Dan tadi ngajinya selalu keluar diri. Mencari sesuatu keluar diri. Kang Somad kalau suruh mencari Kang Somad, ketemu nggak kira-kira? Kang Somad pergi kemana, ke Eropa cari Kang Somad, ketemu nggak? Ah, tadi semua. Kang Somad nyari Kang Somad ke Arab Saudi, ketemu nggak? Wah. Nah inilah manusia 200 tahun ini sudah tertipu dengan cara beragama. Bagaimana mungkin yang mencari akan ketemu oleh yang dicari? Karena yang mencari, yang dicari. Bagaimanapun, tadi semua tidak akan ketemu. Itulah maka orang tua dulu mengumpamakan adalah koko jayan dinacai, neangan cai. Tadi semua. Banyak orang sekarang cari Allah, maka pangi. Tadi semua. Tidak akan ketemu. Kata Syekh Arsad Banjari, tidak akan ketemu. 20 tahun aku ke Hijaz, aku mencari Rasulullah dan Allah tidak ketemu. Di pada saat aku kembali ke kampungku, barulah aku ketemu Rasulullah dan Allah. Nah itu. Nah inilah sebetulnya karena tadi. Karena ngajinya adalah keluar, yang kedua taklid buta. Hanya tahunya kamakola, kila, kamakola, kila, kamakola, kila. Cuk batu regulate amis nate. Tadi semua. Kata orang aja surga teh. Kata orang aja neraka itu. Kata orang aja barjah itu. Ini kan agama sudah jadi dongeng kalau begitu dari semua. Ya. Padahal al-imanu kullu, al-imanu sempurna, al-imanu biru'yatillah. Al-imanu biru'yatillah adalah iman yang mampu adalah menyaksikan Allah tadi adalah yang bahaya bagi mereka-mereka yang sudah telanjang, yang sudah mati.
Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian semua tidak akan mampu melihat Allah sampai kalian mati. Dari semua. Nah, bagi teman-teman yang belum paham tentang ilmu, ada meniti ke dalam diri tidak akan mengenal tentang hakikat Jabal Qaf tadi. Padahal di dalam Jabal Qaf ada 70 bumi yang dari emas. Di sebalik Jabal Qaf ada bumi dari ambar. Di sebalik Jabal Qaf ada bumi adalah dari misik, ya. Di sebalik Jabal Qaf ada bumi, 70 bumi adalah dari kapur, ya. Itu kan isyarah Nabi, ya. Sesungguhnya pada dasarnya kalian yang sudah kenal dengan Jabal Qaf itu, pada dasarnya, ya. Padahal sebenarnya isyarahnya di dalam surat Qaf, ya Allah menjelaskan. Kita ngambil dulu dari surat Al-Quran, surat Qaf, ada surat ke-50, ya. Qaf, ya Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, Qaf, ya Allah menyebutkan Qaf tadi semua, ya. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang sangat agung tuh, ya. Inilah cikal bakal adalah sesungguhnya penciptaan segala makhluk. Al-Quranul Majid. Maka kalau seandainya yang disebutkan Jabal Qaf adalah merupakan tubuh kita sendiri sesungguhnya. Itulah yang disebutkan oleh Allah. Wal Qur'anul Majid. Wal Qur'anil Majid. Nah ini tubuh kita lah Al-Quranul Majid. Abah sudah jelaskan tentang Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim, sampai Al-Quranul Mubin. Tadi semua. Nah, orang yang sudah tubuhnya Al-Quranul adalah Mubin, Al-Quran yang hidup, maka sesungguhnya disitulah akan muncul adalah Jabal Qaf pada dirinya. Akan sampai kepada penghujung perjalanan spiritualnya. Kalau di dalam wayang itu suka dipakai dengan perlambang segitiga, atau di dalam tasyakuran diperlambangkan dengan menggunakan nasi tumpeng yang berbentuk gunung tadi semua, ya. Maka sesungguhnya kalau manusia itu ngerti, orang yang sedang meniti jalan menjadi seorang salik, sesungguhnya dia adalah sedang meniti adalah ke Jabal Qaf tadi semua, ke puncak kesadaran, ke puncak spiritual tadi semua. Dan perjalanan menuju puncak spiritual itu hanya akan dipahami kalau kita adalah al-mutu qoblaan tamutu tadi semua. Innakum adalah lantara rabbakum hatta tamutu. Dan bisa menjalankan kita ke Jabal Qaf adalah Allah sendiri. Puncak pada kesadaran Al-Quran adalah sampai kepada bibit Al-Quran. Dari mulai titiknya tadi semua. Ya, maka itulah kenapa bahasa Al-Quran itu adalah anjalna, najalna tadi semua. Pada dasarnya kepada setiap diri manusia yang sudah sampai ke Jabal Qaf pemahamannya, maka seluruh kalam yang keluar dari fuadnya itu sebetulnya adalah wahyu sesungguhnya. Ya cuma karena manusia sekarang kalau menggunakan istilah wahyu nanti dituduhkan dia mengaku seorang nabi, padahal sebetulnya sama, sekarang pun sama. Sama. Maka itulah Allah berfirman, "Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya." Orang yang sudah annama ilahukum ilahu wahid itu berarti yang sudah tadi, tiada yang hidup kecuali la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqil Allah. Yang sudah mengenali sesungguhnya adalah dipandang secara syariat tubuhnya hamba. Dipandang secara tariqat hatinya adalah cermin Allah. Dipandang secara hakikat adalah ruhnya, adalah wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tapi dipandang secara makrifat, dialah wujudnya Allah. Man arafullah fahuwallah. Siapa yang kenal pada Allah, dialah wujud Allah.
Yaitu. Maka la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Hanya dengan satu ucapan itu pun karena segala sesuatu semua akan wujud karena wujudnya Muhammad. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Tadi semua Muhammadlah nur. Allahu nur. Allahu nur. Allahu mubtada. Nurus samawati khobar mubtada. Allah lah khobar mubtada. Allah lah. Maka inilah yang harus kita pahami. Jadi secara orang yang sudah memahami 4 lapis gunung pada dirinya. Secara syariat adalah tubuhnya disebut hamba. Secara torikot hatinya disebut cermin. Secara hakikat ruhnya disebut ainullah. Ainullah, kenyataan Allah. Wujudullah. Hakikatullah. Hakikat Muhammad. Maka nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Nama rahasiaku insan. Nama rupaku Adam. Nah itulah. Harus sampai kalian pada pemahaman itu. Nama rupaku Adam. Nama rahasiaku insan. Nah, ya. Nama rahasiaku, nama wujudku Muhammad. Tadi semua. Nah, berarti dia yang sudah ketemu dengan Muhammad. Bahkan dia sudah melahirkan Muhammad. Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itulah yang kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu. Tapi sayang tidak datang semua rasul untuk setiap individu manusia, karena manusia buta kepada Rasul. Itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa yang buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, maka, atau boleh dikatakan siapa yang tidak sampai perjalanan spiritualnya kepada Jabal Qaf, dia tidak akan ketemu dengan Rasulnya. Dia tidak ketemu dengan Rasulnya, karena Rasulnya tidak pernah berpisah dengan Tuhannya yang mengutusnya, yang merupakan mubtada, karena Rasul adalah khobarnya, maka sesungguhnya berarti tidak pernah bertemu juga dengan Allah. Tadi semua ya. Itulah yang dimaksud dengan, jadi Jabal Qaf adalah, nggak usah pusing, adalah merupakan, boleh juga Jabal Qaf itu adalah penghujung perjalanan yang disebut dengan Sidroh Al-Muntaha, kesadaran. Jadi orang yang sudah sampai kepada Jabal Qaf pada dasarnya adalah akan dibukakan rahasia. Nah inilah, maka jangan aneh di ayat selanjutnya ini juga dikatakan oleh Allah, dikatakan adalah Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu, dikatakan bal ajibu, ya dikatakan bal apa nama bal ajibu anja'akum ya mundirum minhum faqalal kafiruna hada syai'un ajib. Tadi semua bal ajibu ya, bal ajibu. Ini panjangkan ya, bahkan mereka tercengang. Tadi semua mereka tercengang, anja'ahum, karena datang kepada mereka adalah mundirum minhum, tadi semua yang memberikan peringatan. Perkataannya membuat orang kaget semua. Orang-orang yang sudah sampai pada Jabal Qaf, dia akan menyampaikan informasi-informasi yang oleh kalian, oleh umum dianggap aneh. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran. Dari semua. Ya. Dia dianggap sebagai pemberi peringatan. Dia menceritakan rahasia-rahasia di sebalik Jabal Qaf. Dia menceritakan rahasia-rahasia di sebalik segala yang dohir. Membuat orang-orang tercengang. Kira-kira ayah zaman ayahnya kos gitu? Ayah di dia kira-kira
Dari semua. Itu sudah demikian faktanya dari setiap zaman ke zaman. Orang-orang yang sudah sampai kepada Jabal Qaf, maka jangan aneh dengan segala informasinya. Karena apa yang tidak terlihat oleh mata dohir, apa yang tidak terlihat oleh mata umum, oleh mata buaya, oleh mata monyet, maka sama dia terlihat. Dari semua. Ya. Dan inilah yang harus kalau kalian ketemu dengan orang yang semacam ini, hati-hati. Dari semua. Peganglah kata-katanya. Karena sudah tidak ada lagi. Bukan, di situ dah dikatakan bagian Nabi dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada nafsu sedikit pun yang disampaikannya. Tidak ada kaitannya dengan duit, tidak ada kaitannya dengan jabatan, tidak ada kaitannya ingin viral, tidak ada kaitannya dengan ingin apapun. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia hanya ingin menyampaikan apa yang harus disampaikan. Karena tubuhnya sudah menjadi Al-Quranul Majid. Qaf wal Quranil Majid. Nah, ini tadi. Tubuhnya menjadi Al-Quranul Majid. Tangannya menjadi Al-Quranul Karim. Penglihatannya jadi Al-Quranul Hakim. Hidupnya Al-Quranul Azim. Dan tubuhnya di bulan menjadikan Al-Quran yang hidup. Dia sudah menggunakan adalah tajwid dan qiraat dengan hidupnya. Ya, tidak akan hitung-hitungan dalam hidupnya. Ya, dia gerak karena Allah, oleh Allah, untuk Allah, bersama Allah. Tadi semua. Maka dikatakan bal ajibu anja'ahum mundirum minhum. Faqalal kafiruna hada syai'un ajib. Dari semua. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Bukan bangsa malaikat. Bukan bangsa jin. Dan itu akan selalu ada. Maka dijelaskan di sana. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Dikatakan qad alimna ma tanqusul ardu, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi minhum, dari tubuh-tubuh yang sudah mati itu, ya. Wa indana kitabun hafid, dan pada sisi kami ada kitab yang terpelihara. Itulah yang disebut Jabal Qaf pada diri manusia, ya. Maka nah itu dikatakan bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Dikatakan bal kadzabu bil haqq, sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Kebanyakan sekarang, jadi orang itu akan muncul pada saat manusia sudah mendustakan kebenaran Al-Qur'an. Allah akan selalu turunkan orang-orang yang sudah memahami rahasia Jabal Qaf, yang sudah tubuhnya menjadi Al-Quranul Majid, bahkan gerak hidupnya Al-Quranul Mubin, tubuhnya sudah menggunakan tajwid kepada dirinya, kepada lingkungannya, kepada alamnya, kepada Tuhannya, dan keindahan hidupnya sudah menggunakan qiraat. Mereka itu akan didatangkan karena manusia sudah mendustakan Al-Quran. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij, bahwa sesungguhnya sebenarnya mereka itu adalah telah didatangkan karena banyak yang mendustakan Al-Quran. Lamma ja'ahum fahum, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, mereka berkata fi amrin marij, berada dalam keadaan kacau balau. Nah, sekarang ini sedang dalam keadaan kacau balau. Manusia mengaku menyebut-nyebut nama Allah tapi tidak kenal dengan Allah. Banyak manusia bahkan ngaku dirinya kiai. Karena tidak sedikit yang datang ke Abah ngaku dirinya kiai, bahkan syekh. Tapi begitu kita uji sedikit tentang hakikat Allah,
blank, tidak arti sama sekali. Tadi. Itulah pendusta-pendusta agama sebetulnya. Ya, banyak sekarang ini. Mereka menyebut-nyebut nama Muhammad, tapi tidak kenal kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apalagi ada lagi manusia-manusia yang mengaku duriat, tapi busiat. Inilah maka orang ini akan dimunculkan oleh Allah adalah afalam, maka dikatakan di ayat yang selanjutnya oleh Allah adalah tentang dikatakan adalah apa namanya, turunkan dari langit. Ini beberapa ayat yang di sini adalah menjelaskan. Jadi intinya pertanyaan daripada Pak Haji adalah, jadi kalau kita mencari apapun, baginda Nabi bersabda, man tolaba maulah bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka ingat, Al-Quran kodim yang wahyu minulio, ora ditulis bisa diwaca adalah hanya tubuh manusia. Ya. Maka mari lakukan perjalanan. Ya, ada martabat alam 7. Tadi, martabat alam 7 menggambarkan inna, sesungguhnya kita lillahi milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya semua milik Allah, ilaihi, dikembalikan kepada Allah. Semua rojiun, kembali kepada Allah. Semua. Tapi konsep sekarang beragama tidak begitu lagi. Tetapi sekarang manusia malah mentuhankan makhluk, mentuhankan surga, mentuhankan bidadari, mentuhankan dunia, mentuhankan jabatan. Allah hanya dijadikan isim alat dari semua. Maka tidak boleh mengartikan bismillah dengan ba adalah ba isti'anah. Atau apa namanya? Ba-nya di situ adalah bukan menggunakan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah. Dengan atas kekuasaan Allah lah segalanya. Maka inilah yang harus dibangun sama bapak-bapak semua. Jadi karena perjalanan bumi ini sudah sampai kepada penghujungnya, maka jangan sampai menyesal pada saat nanti bumi ini dikembalikan oleh Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada saat nanti bumi diganti dengan bumi baru. Dan tubuh manusia, ruh dibungkus dengan cangkang-cangkang yang baru. Tapi kembalinya ke alam ini tentu akan berbeda wujudnya. Ada ashabul simal, ada ashabul yamin. Tapi yang paling benar adalah yang di tengah. As-sabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun. Cuma sayang, selalu mereka itu sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itu sama. Itulah kenapa para sesepuh kita dulu, para aulia Allah, tasyakuran, selalu menggunakan tumpeng yang berbentuk gunung. Semua. Untuk mengingatkan. Yang disebut tasyakur tadi. Maka tasyakuran itu kan, Abah sudah jelaskan tentang sesungguhnya kita harus sampai kepada apa namanya hakikat tadi. Kalau ini Bukit Qaf, tapi kita juga harus sampai kepada Bukit Turisin, Bukit Shin tadi. Kalau Bukit Shin itu sudah sampai, itulah kenapa sesungguhnya di jidat-jidat setiap umat Nabi Muhammad ada tulisan syakar. Jadi nanti dicirikan manusia yang selamat atau tidak selamat itu di jidatnya hanya ada 2 tulisan. Setelah nanti dibangkitkan tadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, syakaro atau kafaro. Semua. Nah itulah kelompok manusia. Ya. Adapun kembalinya tergantung nanti dalam wujud disesuaikan dengan keadaan bagaimana martabatnya. Maka oleh karena itulah jangan main-main. Jadi kehidupan di sini di alam dunia adalah merupakan perjalanan kita ini TKI, tenaga kerja Allah yang dikirim ke bumi. Maka marilah rindukan pulang pada Allah dari sekarang. Tadi semua. Dan inilah yang apa namanya. Nah, untuk kembali kepada Allah tidak ada jalan. Konsepnya adalah kenali diri.
Kembalilah pada diri. Inilah, jadikanlah tubuh kita masjid Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Inilah masjid Allah. Inilah karena disinilah disebut Qaf wal Quranul Majid. Inilah Al-Quranul Majid. Tadi semua. Bahkan kenapa Allah menyuruh Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Inilah Quran sejati. Inilah yang sesungguhnya masjid Allah yang sejati. Inilah Jabal Qaf. Inilah Jabal Nur yang sejati. Ya. Siapa yang sudah dia nurun ala nurin. Maka itulah kenapa baginda Nabi, anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Baru ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat. Tubuhnya sudah salawat. Tadi semua. Inna Allah sesungguhnya uripmu. Wa malaikatahu yang tunduk pada uripmu, pada tubuhmu ini semua. Sallu ala nabi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Dia bersolawat, merahmatimu dengan penglihatannya. Maka di matamu bukan lagi hanya basor. Kamu melihat Muhammad adalah basir, Allah adalah basor. Selalu bertiga. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Kamu punya telinga mendengar, Muhammad adalah sami, Allah sama. Terus begitu. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Kalau sudah begitu berarti kamu sudah mampu mengamankan Baitullah yang ada pada dadamu. Berarti sudah mampu melawan Abrohah dan gajahnya. Berarti kamu sudah menghidupkan, sudah mendatangkan burung ababil yang menyelamatkan Ka'bah yang dihancurkan pada dadamu. Inilah kata Allah. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan nurnya Allah, cahayanya Allah adalah miskat, adalah hatimu, kolbumu, jantungmu. Nah inilah jantung tadi yang sesungguhnya para aulia Allah Nusantara kayak Sunan Kalijogo sudah membuat ketupat untuk jantungmu, karena inilah jantung yang harus bergantung pada satu tal. Itulah pusat daripada Jabal Qaf. Di situ. Kalau sudah memahami di situ adalah lakukan papat tadi, lebar, lebur, labur, luber, dan semua. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zuzaja, az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Nah di sinilah bintang. Kaukabun, durriyun, permata Allah. Durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Di sini kamu sudah tidak akan lagi ada ragu, kamu tidak lagi rasa takut. La khaufun alaihim walahum ihzan. Inilah, raihlah ini. Raihlah ketupat tadi, ada ya uduk tadi semua, ya kembalikan tadi semua, sucikan rumah Allah, jadikan masjid Allah. Innama ya'muru masajid Allah tadi semua, ya sucikan, jadikan tubuhmu adalah masjid, karena di sini ada Baitul Maqdis, di sini ada Baitul Makmur, di sini ada Baitul Muharram tadi semua, ya ada 3 aras Allah pada tubuh kita. Inilah karena manusia tidak paham siapa dirinya sendiri. Ya, banyak mencari Allah keluar dari diri. Sama saja orang mencari air, berenang di dalam air. Mencari api, membawa-bawa obor. Karena dia tidak mengerti siapa dirinya sendiri. Konsep Islam sekarang sudah 105. Imam Sya'rani, yang terakhir Imam Sya'rani, ya,
Imam Sya'rani adalah muridnya Imam Ali Al-Khawas. Setelah itu kebanyakan mungkin ulama-ulama yang awal kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kayak Syekh Khalil Bangkalan, ada Syekh Nawawi, Al-Bantani, kemudian Syekh Abdul Karim, kemudian juga para wali songo tentu saja dulu adalah mereka masih berjalan dengan mencari ilmu ke dalam diri. Tadi semua. Itulah kenapa Sunan Kalijogo membuat orang yang sudah Idul Fitrah kembali kepada fitrah, pulang kepada Jabal Khofnya, adalah diperlambangkan dengan ketupat laku kang papat. Ketupat juga memiliki 4 sudut. Di situ ada sabara 4. Manusia yang sudah terbagi 4 bagian. Jasadnya, hatinya, ruhnya, dan rahasianya. Ada syariat di tubuhnya. Ada torikot di hatinya. Ada hakikat di ruhnya. Ada makrifat di rasanya. Tubuhnya sebagai hamba. Hatinya adalah sebagai cermin Allah. Ruhnya adalah sebagai ainullah, wujudullah. Tapi rasanya adalah wujudlah Allah pada dirinya. Tadi semua. Gerak tubuhnya hanya untuk melihat af'al Allah. Gerak hatinya hanya untuk melihat asma Allah. Tapi gerak ruhnya adalah untuk menyaksikan sifat Allah. Dan untuk gerak rasanya menyaksikan adalah wujudlah Allah pada dirinya. Nah inilah yang disebut tadi. Makanya ketupat memiliki 4 sudut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Tadi. Jasad, hati, ruh, rahasia. Syariat, torekot, hakikat, makrifat. Tadi semua. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul. Nah inilah. Kalau kalian kenapa perlu ke situ? Karena kalian berhak atas jannatul ma'wa di dunia ini. Tadi. Kenikmatan-kenikmatan sorgawi yang fisik. Dan itu hanya akan diraih kepada mereka yang sudah sampai kepada bertemunya hakikat dirinya di Jabal Qof. Atau dengan Sidroh Al-Mun. Di sebalik Sidroh Al-Muntaha kata Allah. Ada jannatul ma'wah. Merupakan kenikmatan. Tapi kenikmatan itu bukan untuk merasakan kenikmatan. Untuk mampu menyaksikan wujudullah. Wujudnya Allah di alam ini. Dengan sesuatu yang fisik. Maka orang yang tidak menikmati jannatul ma'wah, jangan mimpi menikmati jannatul na'im. Orang yang tidak menikmati jannatul na'im, jangan mimpi jannatul firdaus. Jadi intinya Allah ingin mengenalkan kita dengan keindahan dirinya, jamal dan kamalnya di alam dunia ini. Bidadarinya, hurun innya, keindahan alamnya. Mampu melihat alam al-alamu mir'atul ahad. Perwujudan Allah al-haq dan segala kenikmatannya. Itu berarti dia sudah menikmati jannatul ma'wah di alam ini. Untuk ruh jismaninya. Maka gerbangnya untuk bertemu Allah itu adalah surganya Allah di alamul mulki. Kalau mulki ini kalian pandang hanya makhluk, dipandang sebagai makhluk. Berarti gagal. Tadi semua. Ya. Dan sebenarnya jalan ke situ begitu mudah. Sederhana jalannya itu. Tinggal mau tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami. Maka dibagilah 4 sisi. Kalian akan kenal dengan Jibril pada matamu. Mikail pada pendengaranmu. Israfil pada mulutmu. Ijrail pada hidungmu. Tadi. Tidak akan usah nunggu-nunggu Ijrail menunggu matimu. Tadi semua. Karena kau sudah bersama Ibrahim penglihatan matamu. Kau sudah bersama Nuh pendengaran telingamu. Kau sudah bersama Musa kalamullah dengan mulutmu. Kau sudah menjadi bersama Isa ruhullah ada pada hidungmu. Setiap hari kau bersama Abu Bakar dengan penglihatan matamu. Kau bersama Umar dengan pendengaranmu. Kau bersama Utsman dengan ucapanmu. Dan Ali dengan bersama hidungmu. Dan semuanya disambungkan 4 malaikat muqarrabin, 4 nabi ulul ajmi, 4 sahabat, bahkan 4 imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ada pada dirimu. Semuanya dengan rasa Muhammad. Nah, itulah.
Jadi Jabal Qaf itu adalah puncak kesadaran spiritual. Engkau sudah mampu. Kalau di dalam kitab Syirul Asrar adalah hakikat Tiplul Ma'ani, hakikat Muhammad yang harus dilahirkan. Semua ya. Dan konsepnya sederhana. Allah menyuruh kita dalam surat Al-Baqarah menyembelih sapi betina. Sapinya tidak boleh tua, tidak boleh muda. Sapinya berwarna kuning. Sapinya tidak belang. Sapinya itu adalah belum pernah digunakan membaj. Nah, inilah sapi betina. Karena Jabal Qaf, Jabal Nur, Jabal Sur di sebalik tubuh binatang kepalsuan ini. Inilah Al-Baqarahnya sembelih. Maka itulah kata Abah, sederhana. Dan Allah sudah mengatakan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Seandainya aku ingin wajibkan kepadamu tadi, aniktulu, bunuhlah dirimu. Itu maksudnya. Karena kamu itu aku ada kalau kamu tidak, aku wujud kalau kamu tidak wujud. Itikadnya. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa mengenal dirinya adalah tidak ada, maka dia akan mengenal Tuhannya yang wujud. Nah itu. Hanya dia yang wujud itu. Yang bisa membawa kepada dia yang wujud itu. Ilmunya begitu sederhana. Tidak usah diajar ilmu apa-apa. Konsepnya Allah pun sederhana. Karena tadi. Karena udah banyaknya ulama-ulama gadungan yang membuat kitab-kitab yang membuat manusia makin jauh dari Allah. Begitu sederhana caranya. Tadi semua. Karena ngajinya. Akhirnya Islam terpuruk dalam 200 tahun ini. Dulu Islam yang awal, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Kindi, Syekh Botani adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi kemudian Islam sekarang hanya kayak kebo dicucuk hidung. Tadi semua. Ngajinya hanya kamakola kila. Tapi tidak pernah membuktikan kebenaran oleh dirinya sendiri. Padahal sederhana ilmunya. Karena tadi. Karena sudah dihancurkan oleh orang-orang yang ingin menjauhkan. Kata Abah juga. Kalau seandainya fakta Indonesia sekarang negara Islam yang paling mayoritas bahagia. It's fine. Oke. Tapi faktanya negara yang paling tidak bahagia. Kalau seandainya Islam Indonesia negara yang paling banyak menemukan yang bermanfaat buat manusia. It's fine. Gak ada masalah. Paling-paling akhirnya hanya jadi jongos. Sadari itu. Bahkan sekarang lebih parah lagi. Kalau seandainya ternyata okelah tidak dunia, tidak ilmu pengetahuan, tidak menghasilkan apa-apa. Minimal bermanfaat agama itu buat dirinya. Sekarang malah justru paling ngaco. Kata Abah juga. Kemaksiatan itu muncul oknum-oknum kiai di pondok pesantren. Bahkan di tahfidz Quran. Ini adalah sudah fakta. Maka disinilah orang-orang ini pemberi peringatan akan muncul di zaman semacam itu. Tadi semua. Karena agama sudah jadikan komoditi. Agama sudah jadikan permainan. Agama hanya dijadikan main-main. Tadi semua. Nama Allah disebut-sebut. Nggak pernah. Ya. Ada bahasa tidak mungkin ketemu Allah di dunia. Orang Allah sudah nyuruh paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bahkan kata Allah man kana fi hadil amma fa huwa fil akhirati amma wa adallu sabila. Para wali songo sudah begitu mudah. Sunan Geseng bahkan tidak bisa baca Al-Quran. Ma'odah, ma'eis, itu bisa baca alif bingkang. Tapi mereka sampai usul pada Allah. Ketemu sampai pada Jabal Qaf. Jadi sekarang ini hanyalah manusia ingin menjajah menggunakan agama. Itu saja sebenarnya. Yang terjadi. Nah inilah yang harus disadari oleh kalian semua. Dan hanya oleh orang-orang seperti Abah lah yang nampak. Inilah maka kenapa Abah ke Lombok, ke sini. Besok Abah akan berangkat ke Singapura. Tanggal bulan awal Juni. Kemudian nyambung ke Kalimantan. Nyambung. Karena
Abah ditugaskan untuk memberikan. Terserah kalau udah disampaikan adalah tugas Abah hanya menyampaikan. Tadi semua ya. Kalian kalau masih mau menggunakan metodologi lama berarti siap-siap saja. Kalian yang akan menanggung akibatnya dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ya. Kalau Allah itu menyerahkan kepada kita. Maka tadi kenapa kata Allah walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Jadi caranya sudah Allah berikan sebetulnya cara balik kepada Allah. Cuma orang-orang yang kurang ajar ini ratusan tahun membuat kitab-kitab yang akhirnya bukan membuat manusia mendekat kepada Allah, tapi membuat manusia jauh, bahkan sebaliknya manusia dijajah itulah. Dari dulu Wali Songo itu sudah luar biasa. Kenapa Sunan Kalijogo sampai menemukan ketupat? Kenapa Sunan Bonang, Sunan Ampel itu sudah menggunakan wayang golek? Kenapa Syekh Muhi Pamijahan itu sudah dalam kitabnya Jami'ul Mukni sudah menjelaskan? Maka Abang simpulkan sebetulnya yang diaji sekarang ini oleh banyakkan kiai-kiai di pondok pesantren ini bukan justru ulama dari kitab-kitab yang mutabaroh yang benar, yang sudah banyak dibelokkan isinya, cetakannya sudah dirubah, dan Abah sudah nemukan 20 tahun yang lalu lebih dari 100 kitab yang sudah ternyata terbukti di dalamnya dirubah-rubah isinya. Nah inilah. Tapi manusia tetap saja nggak sadar. Karena sudah terlanjur merasakan kenyamanan dengan sistem feodalisme seperti sekarang. Wah saya. Nah itulah. Dan ayo balikan lagi kepada ilmu Nusantara. Para Wali Songo sudah mengajarkan luar biasa. Ilmu meniti ke dalam diri. Ya. Bahkan sebetulnya kalau seandainya Nusantara ini dari dulu adalah kita berpegang saja kepada Wali Songo. Tadi tidak pada orang-orang yang mengaku duriat ini semua yang hanya merusak agama, dan ulama-ulama sekarang kita pun sadar nggak sadar jiwanya telah dikotori dengan metodologi pola pikir mereka-mereka yang mengaku duriat itu. Hari semua sehingga manusia kehilangan tauhid, manusia kehilangan landasan dalam beragama. Padahal begitu sederhana dari surat Al-Baqarah Allah sudah nyuruh sesembelihlah sapi betina. Padahal isyarah yang Allah ingin berikan adalah sembelihlah tubuhmu. Itulah kaitan dengan ayat walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Allah sudah mengatakan. Termasuk orang-orang umat Bani Israel yang intobat pada Allah pada Musa berkata, "Ya Allah, ini umatku sudah ngikut Samiri menyembah sapi betina." Tapi orang-orang sekarang dengan menyembah kepada tubuhnya, sebetulnya dia itu sedang menyembah sapi yang dibuat samiri. Wa'id qala ya Musa, wa'id qala ya qaumi, kata Musa, innakum dalamtum anfusakum bitikhadikumul ijlah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya. Tadi fatubu ila bari'ikum, kembalilah pada Allah. Jadi jelas Al-Quran itu seluruh menyuruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini malah berbangga-bangga dengan ilmu yang nggak jelas dari Arab itu. Syok. Tadi semua. Jelas konsepnya dari surat Al-Baqarah pun. Allah menyuruh kita pulang kepada Allah dengan cara Allah. Tadi semua. Coba. Inilah yang juga Allah sampaikan banyak. Kaifa takfuruna billah. Kata Allah, kenapa kalian kufur? Kenapa kalian tertutup sekarang untuk melihat Allah? Wa kuntum amwatan. Dulu itu kamu tuh mati. Fahyakum. Kemudian aku hidupkan. Summa yumitukum. Kemudian aku matikan kembali. Setelah kamu berubah menjadi jasad. Inilah sekarang ini manusia kebanyakan dalam keadaan mati. Inilah maka dikatakan banyak keterangan, banyak manusia dia makan, minum, bersetubuh, tapi dia mati. Tapi banyak manusia yang sudah keluar jasadnya dari bumi ini, tapi dia hidup. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya.
Jangan kau kira orang-orang yang sudah keluar dari bumi ini, yang sudah dia mengorbankan, yang sudah mau mematikan dirinya kepadaku, kata Allah. Karena gini pada saat kata Allah teh, kalau kamu ingin aku, kamu mati ya. Aku baru bisa nolong kamu kalau kamu tidak ada. Gitu doang seperti Allah tuh nyuruhnya. Tujuan Allah itu kamu ada, aku tidak ada. Maka la ilaha ada. Kalimat nafis, kalau kamu yang ada, aku tidak. Kalau kamu yang wujud, aku tidak wujud. Allah ingin dia membawa kita kepada dia. Dari awal pun konsep Allah itu bukan untuk disembah. Buat apa Allah disembah? Tadi semua. Abada ya'budu ibadatan itu adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah. Mengabdi kepada Allah. Tadi semua. Maka kenapa dalam rukun takbiratul ihram dibagilah ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Itulah tujuannya dari semua. Karena dari awal pun Allah itu ingin hanya dikenali, dirasakan kehadirannya. Bukan untuk disembah. Buat apa disembah? Yang sing penting kamu sadari antara kamu adalah sebagai hamba, kamu adalah khalik, kamu makhluk, aku khalik, maka hubungan aku dan kamu adalah khuluk, akhlak. Tapi akhlak yang muncul dari kamu adalah tubuhmu harus berakhlak Muhammad. Akhlaku bi akhlakillah. Berakhlak aku. Kamu harus ada pada gelombang aku, frekuensi aku. Maka Allah nyuruh dalam banyak ayat suruh bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu. Allah buat contoh, termasuk juga Allah mengisahkan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah mengisahkan manusia yang dia terkubur jiwanya oleh jasadnya selama 309, itu bukan 309 tahun, 309 tahun. Kalau dalam hukuman, dalam teori Arab, 300 itu 3, 40 itu 4. Berarti 300 mati. Tapi boleh juga secara syariatnya 309 tahun. Kalau seandainya yang dimaksud jumlah tahun, harusnya Quran mengatakan 309, tapi tidak. Allah mengisahkan bahwa Ashabul Kahfi terkubur di dalam gua itu 309 tahun. Tadi yang dimaksud oleh Allah adalah 3. Nur insan, nur Muhammad, nurullah. Yang terkubur di dalam jasadnya tadi semua. Sehingga 9 lubang, 7 di kepala dan 2 di bawahnya. Dia tidak bisa mampu menutupnya tadi semua. Ya, karena matinya 3 kali. 309 tahun. Tapi setelah 309 tahun, dia mampu menghidupkan nur insan, nur Muhammad, nurullah. Barulah Ashabil Kahfi itu di dalam guhanya. Nah ini, dia menemukan Jabal Qaf. Maka dikatakan matahari terang benderang di dalam Nah inilah guhanya. Tadi semua. Dan istilah guha itu ada pertama dari Syekh Junaidi Al-Batawi. Syekh Junaidi Al-Batawi mengatakan, ini guha. Akhirnya orang Betawi bilang ini gua. Ini istilah gua itu dari Syekh Junaidi Al-Batawi awalnya. Inilah gua. Inilah gua Ashabul Kahfi. Makanya tadi, selama tubuh ini yang kamu ajarkan dengan berbagai ilmu, mereka bongkok. Tadi semua. Karena tubuh ini adalah bukan bagian tempatnya ilmu. Tadi semua. Karena tubuh ini adalah wayang. Tadi semua. Yang harus kita sambungkan tubuh ini bersama dal. Maka tadi al-abid wal ma'bud, khalik dengan makhluk. Harusnya kita ini di alam dunia ini sebagaimana junjungan alam Nabi Muhammad menjadi seorang Nah ini sekarang Islam ini sekarang jadi tuan. Tadi semua. Rasulnya menjadi seorang hamba. Umatnya menjadi tuan. Bahkan Tuhannya diatur. Ya Allah, rezeki di langit turunkan. Kalau jauh, deketin. Kalau sedikit, banyakin. Kalau haram, halalin. Coba. Padahal Allah menjalankan Nabi Muhammad itu subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadilah hamba.
Maka kata Abah, kalau kalian ingin bagian yang sedikit yang selamat, marilah kita belajar al-mutu qoblaan tamutu. Supaya apa? Supaya kita bisa dibawa oleh Allah kepada Allah. Karena tadi, inilah yang menjadikan penghalang manusia akhir zaman tidak mampu melihat Allah. Kata baginda Nabi, innakum syatarona rabbakum ayyana. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian. Diri kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Tadi semua, ya. Sekarang karena hanya kegelapan tadi, banyak-banyakan baca Quran tadi. Hanya tadi semua. Itulah. Kalau yang dilihat oleh orang yang sudah berada pada Jabal Khop tadi, mabok teteh. Tadi semua. Mabok. Banyak-banyakan rokaat, mabok. Kenapa Nabi Musa ditegur oleh Allah? Ya Musa, aku nggak bangga sholatmu dan dikirmu. Semua, ya. Pahami itu ya. Sampai Nabi Musa berkata, Robbi arini andur ilaika, ya Tuhanku izinkan aku, tunjukkan kepadaku engkau. Kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan bisa Musa. Keluarlah kamu dari lembah Muqaddas tua. Lepaskan dua terompahmu. Baru kau akan bisa lihat aku. Gitu. Sama konsepnya. Tapi sekarang ini nggak tahu Nabi siapa yang diikuti oleh orang Islam sekarang. Tadi semua. Ngakunya dan nyebut-nyebut Muhammad, tapi tidak kenal dari Nabi. Bahkan tidak menyaksikan Muhammad pada diri. Nyebut-nyebut Allah. Tapi itu wahyu kau Allah. Akhirnya karena tidak kenal dengan Allah, Allahnya dianggap babu. Ya Allah, rezeki turunkan. Coba. Itulah wayang-wayang yang kurang ajar. Karena tidak kenal pada Allah. Dan ini sudah meliputi hampir 150 tahun. Islam sudah beragama demikian setelah peninggalan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Muhi Pamijahan, kemudian para ulama-ulama Syahdatul Kahfi. Para ulama-ulama sekelas Pangeran Diponegoro. Kesini itu hanya buih-buih di lautan. Yang tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Tadi semua. Boro-boro bicara tentang Jabal Khop. Tadi semua. Ya. Mereka. Sidroh Al-Muntaha aja belum paham. Tadi semua. Ya. Padahal kesadaran dari Adam naik, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran sampai kepada kesadaran Ibrahim. Itulah yang harusnya dilakukan. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Tadi semua. Ya. Tapi sekarang betul kayak barusan. Karena manusia sudah meninggalkan Al-Quran. Dalam surat Qaf kata Allah. Manusia sudah meninggalkan isi Al-Quran. Maka itulah Allah akan mengutus seseorang. Yang barangkali bicaranya agak pahit. Tadi semua. Ya. Bicaranya pahit. Tadi semua. Karena itulah barangkali. Abah tidak bisa terlalu lebih detail, lebih jauh, ya. Tetapi intinya adalah segala sesuatu kata baginda Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalalan ba'ida. Mencari apapun jangan keluar dari cari surga, tilik pada diri. Cari barjah, tilik pada diri. Tadi semua, ya. Tentang 7 lapis langit, tilik ke dalam diri. Tadi semua. Tentang Mi'raj, tilik pada diri. Semua. Tentang Jabal Khop, tilik pada diri semua. Semuanya ada pada diri. Karena inilah Allah mengatakan diri kita ini adalah Qaf wal Quranul Majid. Inilah Al-Quranul Majid. Inilah seorang loh mahfudna Allah. Inilah loh mahfudna Allah. Tubuh manusia. Cuma sayang manusianya dianggap sebagai hanya dia merendahkan dirinya. Padahal dia ainullah. Dialah wujudullah. Dialah hakikatullah. Bahkan di alam ma'rifat. Inilah Allah tetap. Makanya man arafullah fahuwallah. Semua. Nah, yang Abah ingin kepada kalian sampai kepada di situ kenapa tadi? Karena kalian berhak menikmati alam dunia ini. Yang harusnya alam dunia ini adalah jannatul ma'wa, bidadarinya, dipan-dipan dari emasnya sudah Allah siapkan di alam ini semua. Tadi semua, ya. Jannatul ma'wa yang bisa dinikmati oleh kita semuanya. Tadi semua. Cuma sayang manusia malah sekarang ini mendekati buah khuldi. Tadi semua, ya. Padahal Allah sudah akan wa'id kulna ya Adam uskun anta wa jaujuka jannah. Hei Adam, nikmatilah ini jannah buat kamu tadi semua. Allah sedang bicara pada Adam tapi sebenarnya bicara kepada
kita juga. Ayo nikmati Jannatul Ma'wah. Nikmati Balinya, Lomboknya, Parisnya, Barcelonanya. Kalau perlu ke benua Antartika, kalau perlu ikut pesawat olang-alik. Karena inilah surga fisik yang diciptakan Allah di alam mulki. Tadi semua. Ya. Kalau orang-orang yang mengatakan surga di sana itu karena nggak ngerti ilmu fisika, ilmu Newton, ilmu kuantum. Tadi semua. Dan Allah itu sangat ilmiah. Dan Allah sudah dohirkan dengan ilmiah. Inilah Jannatul Ma'wah. Tapi hanya bisa diraih oleh kalian kalau kalian sudah sampai kepada Jannatul, sudah sampai kepada Sidroh Almun. Nah itu kesadaran penghujung, kesadaran puncak. Tadi semua. Maka di sininya sudah kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Ada mubarakah, pohon sajarah mubarakah yang tumbuh zaitunatil syarqiyati wal gharbiyah. Dia tumbuh di timur dan di barat karena tumbuhnya di hati kalian semua. Zaitunatil syarqiyati wal gharbiyah yakadu zaitu hayudi. Insyaallah di sini sudah bercahaya sebelum dinyalakan. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Inilah rumah Allah tadi semua. Baitullah. Qulubul mu'min baitullah tadi semua. Al-mu'min mir'atul mu'min. As-salat mi'rajul mu'minin. Karena inilah rumah Allah. Mari katakan, hei kata Allah dalam Al-Quran, kalian bersihkanlah rumahku daripada berhala-berhala. Tapi yang dimaksud Allah adalah rumah sini. Man dakhalahu amina. Siapa yang sudah masuk ke dalam hatinya nurku kata Allah. Amanlah dia. Inilah. Maka ternampaklah, terpancarlah ilmu Allah, rahasia Allah semuanya. Barja, sirat, siksa kubur. Semuanya tidak ada yang disembunyikan lagi oleh dia. Karena dia melihat rahasia dirinya semuanya. Dengan penglihatan tadi kata Abah. Ada ro'a, ada nadhar, ada basyirah, ada ab. Di sini itu ada 4 tingkatan penglihatan. Tadi semua. Ya. Maka mudah-mudahan, dan syaratnya sederhana tadi semua, siap al-mutu qabla antamutu. Prakteknya biasakan tadi, latihan napas setiap hari, nurullah, syirullah, napas masuk, napas keluar. Maka setiap napas masuk ke dalam itu tariklah tadi semua cahaya-cahaya, energi-energi adalah kebaikan-kebaikan Allah, ilmu Allah ditarik dengan napas kalian. Tahan di sini. Ya, maka termasuk segala, nanti kalau sudah bukit kopnya sudah hidup, maka segala apa, bahkan segala ingin jalan-jalan, ingin mobil, ingin duit, semua bayangkan, tarik dengan narikan napas dari alam sini nih, semua ini dari sini nih, simpan di sini di dalam kolbu kalian. Nah sebaliknya pada saat napas keluar, keluarkan segala sifat dengki, keluarkan semua. Keluarkan iri, keluarkan dengki, keluarkan hasud, keluarkan segala sifat-sifat madmumah dari sini semua. Karena ini hanya akan diisi, tabunglah tadi semua keberkahan tadi semua. Jadi akhirnya setiap napas dengan yang lebih sehat, energi yang lebih sehat, kebaikan yang lebih sehat, maka ditariklah segala. Bahkan nanti belakangan bisa kalian ciptakan sendiri apa yang kalian inginkan. Nah itulah luar biasa dahsyatnya kalau seandainya kalian sudah mengerti hakikat Jabal Qop pada diri kalian itu sendiri. Karena kalianlah sekarang sudah menjadi arbab, rob. Di alam sudah kembali pada titik tadi semua. Itulah kenapa kata Allah. Allah itu disebut Allah tapi disebut juga rob. Rob tadi semua. Nah, di bangsa Hindu sudah ngerti. Rob itu ada pada Krishna. Nah, kalian pun sama sebetulnya. Itulah kata Abah juga. Kenapa rob itu punya jamak arbab? Dan kenapa Tuhan itu mengatakan kami, dan kenapa di waktu di alam zat Tuhan mengatakan aku, karena Allah itu nama Allah, zat tunggal milik dia. Jangankan jamak, mufrad aja tidak. Paham itu? Nah, berpegang kepada yang itu tidak mungkin. Maka kalian adalah di alam sifat, di alam wahdah, di alam titik tadi, di alam merupakan sampai kepada titik tadi. Sebetulnya yang disebut dengan apa namanya Jabal Qop itu juga adalah suwung, kosong. Berarti kalian sudah mati, sudah kosong, kalian sudah berada pada jabal itu. Di sebalik jabal itu ada gunung emas. Itu maksudnya. Nabi mengatakan maksudnya apapun yang kau akan miliki Doraemon. Nah itulah intinya.
Coba lihat Doraemon. Pada saat mau terbang, baling-baling bambu. Ngambil dari mana dia? Dari sini kan? Elehku Jepang siapa? Hayang hiber, hayang kipas. Aduh panas. Baling-baling bambu. Kos gitu siapa bisa ngerti mah. What you think, what you get. Orang Jepang nggak pikir, orang Islam dasar on. Hayo eta wasul. Tadi semua. Tadi. Itu sebetulnya dengan Doraemon udah nyindir itu. Itu semuanya ngambil dari mana coba? Dari kantong yang ada di dalam dad. Sama saya, Siti Maryam juga sama tuh. Di dalam gua mau makanan, cipta aja. Ting. Nah gitu. Ting. Itulah kata Abah juga sampai Abah nguji Allah di Jerman yang pete. Nanti kalian makin lama, makin yakin, makin pede, makin memang apa-apa berani sama Tuhan. Tuhan senang diuji. Minta sesuatu yang mustahil. Tadi semua. Ya Tuhan, saya ingin masukkan gajah ke lubang jarum, gimana nih? Lah kan nabi-nabi dalam Quran itu menguji Tuhan itu yang jangan yang main, jangan yang nanggung. Di situ untuk menumbuhkan dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul isbatul. Nah, contoh tuh bagus tuh Doraemon tuh. Bener itu. Apa baru nih tuh Doraemon. Pada saat dia kepanasan, dia ngeluarin apa? Kip. Itu. Kun, fa, yakun. Baling-baling. Siapa elek Doraemon nonton. Tadi semua. Tah. Contoh orang yang sudah ada pada Jabal Kopos Doraemon lah pokoknya. Karek kereteg hayang ngene. Karek kereteg. Karena kamu tuh siapa? Tapi hati-hati juga berpikiran buruk. Tadi makanya saya karena jangan kalian tadi. Wah, kayaknya saya ini belangsa, kayaknya orang susah, saya ini udah jadi susahnya itu. Ini semua ya. Sama aja cuma minta Doraemon. Doraemon susah, baling-baling bambu. Gitu. Semua. Ya. Ya, itu tuh, pikirkan ya Doraemon ya. Ini semua. Ya mudah-mudahan sehat semua lah.